Penggunaan perbandingan trigonometri. Oke, materi selanjutnya mengenai penggunaan perbandingan trigonometri. Di dalam materi penggunaan perbandingan trigonometri, di sini kita akan mengetahui gunanya dari sin, cos, dan tangen. Oke, kalau sebelumnya di dalam soalnya itu diketahui di dalam soal itu sisi dengan sisi, kita akan mencari salah satu sisinya dengan cara Pitagoras. Nah, kalau untuk yang ini, di dalam soalnya apabila diketahui satu buah sisi dan sudut. Jadi diketahui satu buah sisi dan sudut, diminta cari sisi lainnya atau nilai dari sisi-sisi yang belum diketahui. Nah, apabila di soal tersebut diketahui satu buah sisi dan sudut, maka kita menggunakan rumus ini. Maka itu adalah penggunaan dari trigonometrinya. Tapi kalau kita yang sebelumnya diketahui sisi dengan sisi, maka bisa menggunakan rumus Pitagoras. Oke, apabila sin theta dengan sudut theta-nya di O, segitiganya adalah OPQ, segitiganya adalah OPQ dengan sudut theta-nya berada di titik O, dengan sisi datarnya adalah X, sisi tegaknya adalah Y, sisi miringnya adalah R. Untuk mendapatkan sin theta, berarti demi depan miring, maka untuk sin theta itu adalah Y per R. Depannya sudut adalah Y, miringnya adalah R, maka Y per R. Maka tinggal dibalik. Apabila kalian mau mencari sisi tegaknya, berarti Y-nya berarti sama dengan R dikali sin theta. Kalau mau mencari R-nya, maka Y per sin theta. Itu ya. Untuk cos berarti sami, samping, miring. Berarti X per R sama. Tannya itu desa, depan, samping, berarti Y per X. Jadi kalian lihat dulu sudutnya di mana, sisi yang diketahuinya di mana, barulah tinggal kalian lihat sisinya itu depan, sisinya itu miring, sisinya itu samping yang diketahui, maka tinggal kalian gunakan ini. Berarti ya, bisa gunakan sin, bisa gunakan cos, bisa gunakan tan, tergantung sisinya itu siapa yang berdampingan dengan sudut. Apakah di depan sudut, apakah di samping sudut, ataukah sisi miringnya. Oke. Contoh, diketahui segitiga PQR dengan PQ sama dengan 4 cm dan sudut PQR sama dengan 90 derajat, berarti nanti di titik Q ini sudutnya adalah siku-siku. Dan sudut QPR sama dengan 30 derajat, berarti nanti di titik P-nya ini sudutnya adalah 30 derajat. Tentukan sisi PR dan QR. Nah, ini diketahui satu buah sisi dan satu buah sudut, maka kita gunakan rumus yang tadi. Tinggal cari kedua sisi yang belum diketahui. Oke, penyelesaiannya diketahui segitiga PQR dengan PQ sama dengan 4 cm, sudut PQR sama dengan 90 derajat, dan sudut QPR sama dengan 30 derajat. Tentukan PR dan QR. Oke, kita buat dulu segitiganya. Sini ada segitiga PQR. PQR dengan siku-siku di Q ya, berarti sudut PQR sama dengan 90 derajat. PQR yang di tengah berarti di sini adalah 90 derajat. Kalau 90 derajat itu berarti dia siku-siku. Oke, QPR selanjutnya sudut QPR sama dengan 30 derajat. QPR berarti di sini yang P ini tengah-tengah, berarti di sini adalah 30 derajat. Dan sisi PQ adalah 4 cm. Yang diminta adalah sisi PR dan sisi QR. Oke, kita lihat sudutnya 30 derajat, sisi PQ-nya adalah 4 cm. Nah, sisi PQ-nya ini berada di samping, sudut. Ya kan, sudutnya adalah 30 derajat, berarti sisinya ini yang diketahui ada di samping sudut. Berarti kalau di samping sudut, yang utama kita bisa menggunakan cos dulu, yaitu cos alfa adalah sami, samping,
miring. Berarti didapatlah nanti sisi miringnya. Oke, kita coba. Cos alfa sama dengan sami, samping miring. Sampingnya PQ, miringnya adalah PR. Kenapa tidak pakai sin? Kalau kalian pakai sin itu kan depan miring. Depannya sudut sisi QR, miringnya adalah sisi PR. Dua-duanya sisinya sama-sama belum ada nilainya. Jadi kita cari dulu yang ada nilainya. Nah, samping sudut yang namanya samping itu berarti kita gunakan yang cos. Kalau mau gunakan tan bisa nggak? Bisa. Karena tan di situ ada sampingnya kan, desa, depan, samping. Berarti nanti kalian dapatkan QR-nya dulu. Jadi mau pakai cos boleh, cos dulu boleh, mau pakai tan dulu juga silakan. Yang jelas kalau untuk pakai sin pertama tidak bisa. Oke. Ibu gunakan cos ya tadi, berarti di sini PQ per PR. Alfanya berapa? Berarti alfa itu sudutnya. Sudutnya adalah 30 derajat. Berarti di sini cos 30 derajat sama dengan PQ-nya adalah 4. Dan yang ditanyakan adalah PR. Oke. Untuk mendapatkan PR, berarti tinggal tukaran ya. 4 dibagi cos 30 derajat. Ya, cos 30 berapa? Ingat kalau cos itu dari kelingking ke jempol. Berarti ada di mana mulainya? Mulai dari nolnya itu berarti mulai dari kelingking 0, 30. Berarti dia berada di jari manis. Jari manis itu bernilai setengah akar 3. Berarti di sini PR-nya sama dengan 4 dibagi setengah akar 3. 4 dibagi setengah akar 3 atau akar 3 dibagi 2, berarti dia sama aja 4 dikali 2 per akar 3. Nah, berarti kita kalikan sekawan. Berarti sini 8 per akar 3 kali akar 3 per akar 3. Kali sekawan karena penyebutnya adalah akar. Akar 3 kali akar 3 adalah 3, berarti 8 per 3 akar 3 cm. Jadi dapatlah sisi PR-nya adalah 8 per 3 akar 3. Oke, selesai. Berarti bisa kita tulis di sini PR-nya adalah 8 per 3 akar 3 cm. Dan selanjutnya, sudah dapat PR, tinggal kita cari QR. QR di sini depan. Sudah ada sisi tegaknya sudah ada, sisi miringnya sudah ada, berarti tinggal sisi datarnya saja. Nah, kita gunakan lagi. Berarti yang depan ini bisa gunakan sin atau bisa kalian gunakan tan ya. Sini Ibu akan menggunakan sin. Sin alfa. Oke, depan miring. Depan miring. Depannya adalah QR, miringnya adalah PR. Alfanya 30 derajat. Sini yang ditanya QR, PR-nya adalah 8 per 3 akar 3. Tahu untuk mendapatkan QR, berarti ini ya, kalikan. Sin 30 derajat dikalikan dengan 8 per 3 akar 3. Oke, sin 30 berapa? Sin 30 dari jempol ke kelingking. Berarti 0, 30. Berarti ada di jari telunjuk. Jari telunjuk bernilai 1 per 2 atau setengah. Berarti sini setengah kali 8 per 3 akar 3. Kecil ya, bisa 4. Berarti didapatlah sisi QR-nya itu adalah 4 per 3 akar 3 cm. Selesai. Berarti dapat kita tulis di sini 4 per 3 akar 3 cm. Oke, selesai, sudah didapat nilai PR, sisi PR dan sisi QR-nya. Identitas trigonometri. Oke, kita sudah bahas mengenai sin, cos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Sekarang kita akan mempelajari mengenai identitas.
apa sih identitas trigonometri itu? Merupakan suatu persamaan yang di dalamnya terdapat perbandingan trigonometri. Jadi, gunanya identitas trigonometri ini apabila tidak bisa langsung dikerjakan, makanya kita butuh identitas trigonometri ini untuk merubah bentuk trigonometrinya yang tidak bisa langsung kita kerjakan, yang harus kita rubah dulu. Adapun cara membuktikan persamaan tersebut adalah dengan menguraikan ruas kiri persamaan sehingga hasil uraiannya sama dengan ruas kanan atau sebaliknya. Nah, jadi kalian bisa rubah ruas kiri supaya sama dengan ruas kanan atau ruas kanan yang kalian rubah supaya menjadi sama dengan ruas kiri. Nah, ini beberapa atau hanya sebagian saja rumus identitas trigonometri yang akan kita pelajari hari ini. Untuk identitas trigonometri itu banyak, tapi ini dulu yang kita pelajari. Ini biasanya sering muncul di dalam soal-soal, bahwa apabila ada tan alfa, maka tan alfa tersebut bisa kita ganti dengan sin per cos. Jadi tergantung bagaimana soal. Kalau yang dibutuhkannya tan alfa bisa langsung diselesaikan, silakan langsung diselesaikan. Apabila ada nilai yang lain atau ada trigonometri yang lain, tan ini harus dirubah, maka tan ini dapat kita rubah menjadi sin per cos. Sin per cos itu artinya sama dengan tan. Dan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Atau kalau dalam soal juga ada bentuk sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa, tinggal kalian rubah dia menjadi 1. Atau kalau sin kuadrat alfanya mau kita rubah, berarti cos kuadrat alfanya tinggal pindah. Berarti menjadi 1 dikurang cos kuadrat alfa. Atau kalau cos kuadrat alfanya, berarti tinggal sin kuadrat alfanya yang pindah. Jadi 1 dikurang sin kuadrat alfa. Sama yang tan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan secant kuadrat alfa. Ya, ini tinggal kita bolak-balik aja. Kalau secant kuadrat alfanya mau dirubah, berarti rubah menjadi tan kuadrat alfa ditambah 1. Atau kalau tan kuadrat alfanya mau dirubah, berarti secant kuadrat alfa dikurang 1. Begitu juga dengan yang kotangan. Kotangan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan kosekant kuadrat alfa. Ini biasanya sering muncul, jadi bisa kalian pelajari. Contoh, jika 1 dikurang cos kuadrat alfa sama dengan 0,36. Tentukan nilai dari sin alfa dan tan alfa. Oke, diminta sin alfa dan tan alfa. Kan ini tidak bisa langsung kita kerjakan, ya kan? Karena di sini ada cos kuadrat alfa. Nah, cos kuadrat alfa ini bisa kita ganti menjadi apa? Nah, nanti kita lihat di dalam identitas trigonometri. Oke, nanti kita coba ya. Oke, penyelesaian selanjutnya, contohnya jika 1 dikurang cos kuadrat alfa sama dengan 0,36, tentukan nilai dari sin alfa dan tan alfa. Oke, 1 dikurang cos kuadrat alfa. Di dalam identitas, ada identitasnya itu adalah sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ya. Nah, berarti kita otak-atik dari identitas ini, bahwa apabila 1 dikurang cos kuadrat alfa dapat diganti jadi apa sih? Berarti cos kuadrat alfa kita pindah ke sini. Berarti menjadi sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa. Ini kan plus, pindah jadi min. Ya. Oke. Berarti 1 dikurang cos kuadrat alfa ini bisa kita ganti menjadi sin kuadrat alfa. Berarti yang ini kita ganti menjadi sin kuadrat alfa sama dengan 0,36. Kenapa harus kita rubah? Biar lebih memudahkan saja. Bahwa 1 dikurang cos kuadrat alfa ini kalau disimpelkan dapat kita rubah menjadi sin kuadrat alfa. Oke, sin kuadrat alfa berarti ada kuadrat pindah menjadi akar. Sini sin alfa sama dengan akar dari 0,36. Nah, 0,36 kalau diakarkan, akar dari 36 itu kan adalah 6. Berarti di sini adalah sin alfanya sama dengan 0,6. Oke, 0,6 itu kalau dijadikan pecahan berarti sama aja 6/10. Sin itu adalah demi depan miring, berarti depannya 6, miringnya adalah 10.
Tadi yang ditanya sin alfa dan tan alfa, berarti sudah didapat. Sin alfanya adalah 6/10. Berarti tinggal kita cari berapa nilai tan alfanya. Oke, kita bikin segitiga. Segitiga, Ibu taruh alfanya di sini. Depannya adalah 6, miringnya adalah 10. Oke, Ibu anggap segitiganya segitiga ABC dengan siku-siku di B. Berarti kita tinggal mencari sisi datar menggunakan Pitagoras. Berarti BC sama dengan BC kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat AC kuadrat dikurang sisi tegak kuadrat yaitu AB kuadrat. AC-nya berapa? AC-nya adalah 10, AB-nya adalah 6. Berarti di sini 100 dikurang 36. Nah, 100 kurang 36 adalah 64. Berarti BC kuadratnya sama dengan 64. Maka BC-nya adalah akar dari 64, maka BC-nya adalah 8. Taruh sini 8. Oke, semua sisinya sudah ada. Berarti tinggal mencari nilai tan. Tan itu adalah desa, depan, samping. Depannya sudut 6, sampingnya adalah 8. Berarti tan alfanya itu adalah 6/8. Selesai. Sudah didapatlah nilai sin alfanya dan tan alfanya.